kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan urutan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga sambutan dari kepala sekolah Ibu Indah Suwaryanti. Dilanjutkan untuk acara yang keempat yaitu inti dari acara ini yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah Bapak Ibu kita awali acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Indah Suwaryanti. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, terutama Bapak Bayu
akan menyambut anak. Harapan saya mungkin untuk kedepannya ada yang menyusul ya, Bapak Ibu guru yang lain tetap semangat, jangan dibuat beban, tapi kita buat sebagai istilahnya ilmu yang akan diperoleh dari guru penggerak. Itu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indah yang sudah memberikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah motivasi kita, apalagi yang sudah ikut pendidikan tambah semangat, yang belum ikut pendidikan semoga tambah motivasi lagi ya Bapak Ibu ya. Amin. Yeah. Pada acara kami keempat yaitu acara inti. Acara inti diseminasi budaya pos Bapak Bayu Ahmad Solihin CGP Angkatan. Mohon izin berdiri, Bapak Ibu. Tidak ada bapaknya ya, berarti ibu-ibu saja ya. Saya sendiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadiyan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat Ibu Indar Suwaryanti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gemblegan, dan yang kami hormati ibu-ibu guru atau bapak ibu guru dari SD Negeri 2 Gemblegan beserta tamu undangan dari SD 2 Tambong, SD 3 Buntalan, dan juga SD 1 Tambong. Ngapunten. Mbak Eti SD Kerajaan berapa nggih? 2 nggih. Ya, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Bahagia mboten, Bu? Bahagia, meskipun cuacanya ini ya, Bu. Napa? Panas ya, memang ekstrim akhir-akhir ini. Tapi ya tidak membuat kita untuk banyak mengeluh nggih. Karena di samping itu masih banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan sehat. Kemudian waktu luang itu yang banyak orang mungkin tidak menyadari. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka belajar bersama, Bu. Karena ini juga satu amanah dari pendidikan guru penggerak. Jadi saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mohon izin untuk menyampaikan diseminasi atau membagikan ilmu nggih. Membagikan ilmu yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Dan Bapak Ibu, ini materinya sangat menarik, cukup relevan dengan kita sebagai guru, karena ini berkaitan langsung dengan anak didik kita. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada idola kita, teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, yang pertama juga atau yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama yang tamu undangan nggih, jauh-jauh dari mana, Bu? Buntalan. Berapa menit tadi perjalanan, Bu? 3 jam, Masya Allah ya. Jalan kaki ya, Bu? Ya, terima kasih atas keluangan atau kelonggaran waktunya bersedia hadir Bu In, Bu Tari, Bu Eti, Bu Sari, dan juga Bu Anis. Alhamdulillah ingat namanya. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita sampai
setengah 12 maksimal nggih. Karena tadi agak mundur sedikit waktunya. Jadi tidak apa-apa nggih Bapak Ibu. Nggih, panjenengan duduk manis sambil nyenek, monggo nyimak, nanti kita diskusi. Sekiranya ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, monggo jenengan ampun pekewo, ditanyakan saja. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini dalam pendidikan guru penggerak, masuk di modul 1.4 budaya positif. Kegiatan diseminasi ini tujuannya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini saya karena mendapat ilmu selama pendidikan guru penggerak, maka alangkah baiknya ketika kita punya ilmu dibagikan nggih Bapak Ibu. Jadi kalau ilmu kita pakai sendiri, maka itu akan kurang bermanfaat. Tapi ketika kita sharing, kita bagi ilmunya, nanti kebaikan itu akan tertular. Manfaatnya akan jauh lebih besar. Kemudian ini ada 8 konsep inti dalam materi budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam nilai-nilai kebajikan, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, sekarang kita masuk ke inti materi yaitu budaya positif. Kalau panjenengan mendengar istilah budaya positif, apa yang terlintas dalam benak panjenengan Bapak Ibu? Budaya positif. Oke, ya dari buku kepala nggih. Budaya positif itu hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik. Ya, leres nggih Bapak Ibu. Hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik, positif, budaya. Kalau budaya apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Kebiasaan apa? Dalam keseharian ya, dalam sehari-hari. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya yakin di sekolah panjenengan sudah menerapkan banyak ya sebenarnya budaya positif ya. Yang paling sederhana tadi disampaikan Bu Kepala, kita sudah menerapkan 5S. Itu program yang sangat familiar, mungkin hampir di semua sekolah, terutama yang SD itu sudah menerapkan program tersebut nggih Bu. 5S, ada yang masih ingat 5S? Senyum, sapa, sopan, santun, soleh. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, soleh. Ada solehnya enggak? Solehnya tidak ada Bu, jenengan nambahi piyambak. Oh, boleh ya, enggak harus 5 ya. Bahkan 7 atau 8 kemarin ya. Teman-teman CGP ada yang menambah itu, tidak apa-apa. Yang penting tujuannya tadi untuk menciptakan budaya positif. Selain itu banyak lah, kayak 3 kalimat ajaib, mengucapkan 4 atau 3 ya. Jenengan nambahi lagi itu. 4 ya, terima kasih, tolong, maaf. Oh iya, benar 4 kalau itu. Oke. Itu termasuk salah satu penerapan budaya positif. Termasuk program pembiasaan sholat duha. Kalau yang Nasrani atau non itu ada siraman rohani. Kemudian masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Oke, lanjut mawon. Oke, perubahan paradigma belajar. Konsep ini yang pertama. Dengan membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman
agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dengan terwujudnya budaya positif, maka yang diharapkan apa Bapak Ibu? Adanya perubahan paradigma belajar. Paradigma itu cara pandang atau keyakinan lah ya. Kenapa? Kerangka berpikir, cara berpikir ya. Dengan adanya budaya positif, kita berpikir bahwa sekolah itu biar menjadi nyaman untuk anak-anak, biar anak itu senang belajar, betah di sekolah, ya salah satunya dengan ini, menciptakan budaya positif. Sehingga diharapkan ada perubahan paradigma belajar. Dan diharapkan siswa mau berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, kita masuk di konsep ini yang kedua, yaitu disiplin positif. Sekarang pertanyaannya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin, ini bagi seorang guru tentu satu kata yang sering kali diungkapkan, sering kali disampaikan kepada anak-anak gitu. Karena harapan kita ya anak-anak kita itu disiplin, gitu kan? Napa Bapak Ibu? Taat aturan. Berarti taat aturan ya. Bisa nggih? Disiplin itu taat aturan. Tertib ya, patuh, tertib dengan aturan. Berarti kaitannya dengan aturan nggih. Nanti kita cek apakah benar anggapan kita selama ini tentang disiplin. Ya, ini Bapak Ibu. Mungkin nanti ada beberapa cara pandang yang kurang pas sebenarnya. Nanti kita coba cek. Disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi, teratur atau aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Catat ya Bu, hukuman itu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini bahkan saya sendiri mungkin ya, jujur saja, untuk membentuk anak menjadi disiplin, mungkin yang sering kali saya lakukan salah satunya yaitu memberikan hukuman atau enggak konsekuensi lah bahasa kita. Misal anak tidak membawa buku pelajaran, biasanya yang kita lakukan apa Bu? Lupa tidak membawa LKS Pak Bu, apakah ya wes rapopo kayak gitu? Enggak, biasanya kita ngapain? Ya dikandani lah ya, dikandani dengan baik, yaitu lumayan. Tapi kadang bahkan saya sendiri pernah, kalau hal itu diulang berkali-kali, itu kan juga kita sebel sendiri nggih Bu, agak wis dikai toleransi beberapa kali masih juga diulangi. Biasanya Bu, kalau saya sendiri dulu sebelum mendapat materi ini, saya suruh anak buat maju di depan, paling enggak beberapa menit lah. Harapannya biar anak ya ada rasa jerah gitu, biar besok nggak diulangi lagi. Ya, nanti kita cek bener nggak sih kayak gitu. Kemudian selanjutnya masih tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh umumnya, dulu ketika saya masih remaja, karena sekarang saya sudah dewasa ya, saya termasuk yang malas menggunakan helm ya, karena kalau kata orang tua kita, mbok pakai helm, nanti kalau di jalan ada polisi ketilang, kayak gitu ya Bu ya, yang sering dilontarkan. Terus kalau di sekolah mbok pakai atribut yang lengkap, pakai dasi, pakai topi ketika upacara. Nanti kalau misal nggak pakai topi, nggak pakai atribut yang lengkap, nanti dihukum, maju di depan kayak gitu. Itu biasa kita lakukan ya, kita loh, tanpa kita sadari gitu. Nah, itu kan menimbulkan rasa ketidaknyamanan murid ya,
atau seseorang. Nah, itu disiplin yang selama ini kita maknai nih Bapak Ibu. Jadi disiplin itu biasanya soal ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang lain. Biar orang lain itu taat dengan kita, patuh dengan aturan kita. Oke. Disiplin ini arti yang sesungguhnya Bapak Ibu. Monggo kita sama-sama pahami. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Boleh digarisbawahi, tanpa diperintah oleh orang lain. Berarti muncul dari intrinsik. Masya Allah, ini guru penggerak kita ini ya, udah dapat materinya ya. Ya nanti bisa sharing ya Bapak Ibu, Ibu Ketik ya, dari Kerajaan 2. Ya, jadi disiplin yang sebenarnya itu motivasinya muncul dari dalam diri ya. Bukan karena paksaan, bukan karena rasa ketidaknyamanan tadi, rasa ketakutan. Nanti kalau saya nggak bawa dasi, nggak bawa topi nanti dihukum. Nanti kalau saya nggak bawa helm ditilang polisi. Padahal ada nilai yang lebih besar daripada itu ya tadi ini. Ada. Nih. Mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Misal, kita pakai helm. Itu motivasi yang benar harusnya seperti apa Bapak Ibu? Keselamatan. Jadi kalau kita di perjalanan nggak pakai helm, dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu kan, kepala ini termasuk bagian organ yang sangat vital ya. Jadi kalau terbentur sedikit nanti akibatnya akan fatal. Jadi motivasinya dari kesadaran diri. Nek aku nggak bawa helm, nanti keselamatanku terancam. Terus nek aku nggak bawa topi, nggak bawa dasi, saya kurang rapi ya. Jadi kerapian, keindahan, di situ yang perlu diyakini, nilai-nilai yang perlu diyakini dalam diri si anak tersebut, bukan karena tuntutan atau hukuman. Gitu. Disiplin, kemampuan mengontrol diri sendiri tanpa diperintah oleh orang lain ya. Oke, sekarang kita menurut Ki Hajar Dewantoro ya, menyatakan bahwa ini kaitannya dengan disiplin juga. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal apa Bapak Ibu tadi? Internal, berarti dari dalam diri, bukan karena paksaan atau karena iming-iming hadiah. Biasanya itu yang kelas-kelas bawah kayak gitu sering ya Bapak Ibu. Bahkan kelas 4 sama, saya ngajar di kelas 4 dan beberapa kali saya praktekkan. Bisa permen kayak gitu, dari yang kecil-kecil. Ya, itu tidak salah Bapak Ibu. Boleh, cuman ada yang lebih baik daripada itu. Nanti kita akan bahas di sini. Oke. Mana tadi? Jika tidak memiliki motivasi internal, ya, kalau motivasinya dari luar, entah itu karena paksaan atau ditakut-takuti dengan hukuman atau tadi dapat iming-iming hadiah, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar gitu. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Oke, ini satu quote dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kesadaran diri gitu, tanpa harus diperintah oleh orang lain, dan udah ada alarm dalam diri gitu loh. Dia sudah nek sekolah aku nggak terlambat, aku nggak boleh terlambat, biar aku disiplin, aku harus lengkap pakaiannya, biar aku rapi, biar ganteng misal. Kemudian nah ini yang kedua nggih. Monggo sembari disambi. Bu Etik jangan dianggurin, kasihan. Bu Tari. Nggih. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan. Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki satu tujuan dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini tadi sudah saya contohkan Bapak Ibu, beberapa contoh nilai-nilai kebajikan tadi disampaikan oleh Bu Anis. Keselamatan itu salah satu contoh nilai kebajikan. Jadi kalau kita tahu nggak pakai helm tadi nggih, maka yang terancam diri kita sendiri. Maka nilai keselamatan ini perlu kita kita tanam dalam diri. Biar kemana-mana kita bawa helm bukan karena ketakutan ditilang polisi, tapi memang karena kesadaran diri. Kemudian tanggung jawab. Banyak Bu nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kemudian toleransi, peduli, banyak sekali. Tadi kalau berangkat tidak terlambat, itu kan bagian dari tanggung jawab seorang murid gitu. Termasuk tidak membawa buku pelajaran. Nah, itu kalau nilai-nilai kebajikan itu tidak dipunyai oleh murid, tidak ditanamkan dalam diri seorang murid, maka yang terjadi itu dia tidak punya motivasi internal. Yang ada motivasinya dari luar, mesti karena takut hukuman atau karena iming-iming hadiah tadi. Kemudian Bapak Ibu, nah ini mulai seru Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 nih. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, ini dari awal tadi sudah sering kita singgung. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mesti seorang siswa itu melakukan sesuatu, dia punya motivasi. Tadi, kalau dia berangkat misal dia mau berangkat yang tepat waktu, tidak terlambat. Itu kalau misal motivasi yang pertama, dia biar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Pas upacara nggak bawa topi, nanti biar tidak disuruh maju ke depan. Itu salah satu motivasi yang pertama ya, biar dia terhindar atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada rasa ketakutan dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi pertanyaannya boleh tidak? Ya, ini tingkatan nih Bapak Ibu. Kalau ini tingkatan yang paling bawah lah ya. Jadi anak itu termotivasi karena sesuatu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang level agak sedang, dia melakukan sesuatu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Tadi disampaikan boleh tidak? Boleh. Cuman ada yang lebih baik dari itu, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan cara apa? Tadi meyakini nilai-nilai kebajikan. Karena keselamatan, karena kerapian, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Ini Bu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya, nah, nih mungkin sebagian kita salah persepsi ya dengan 3 istilah ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang familiar di panjenengan mungkin ini, hukuman dan konsekuensi. Kedua hal itu sama atau beda Bapak Ibu? Selama ini kalau panjenengan ada murid yang melanggar aturan, panjenengan biasanya ngasih hukuman atau ngasih konsekuensi? Hukuman. Berarti beda nggih? Bedanya apa Bu? Coba Bu Iin, Bu ini kayaknya juga. Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa? Jangan iron dulu. Udah ada. Oke. Ya. Bu Eva. Pripun? Kalau hukuman apa? Kalau konsekuensi apa? Kalau menurut panjenengan sama atau beda? Kalau beda, bedanya apa? Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi ketika anak membuat kesalahan, itu kita langsung kamu saya hukum ini. Nah itu kan satu arah, dan
Berarti sudah ada kesepakatan ya. Belum ada. Itu dari satu pihak dari guru nggih. Nggih, baik, terima kasih Bu Sari. Oke, tadi nyambung tuh di belakangnya Bu Isti udah ada di kelas 5 ini ya. Kesepakatan kelas. Sekarang coba saya tanya. Di kelas panjenengan Bapak Ibu yang jenengan ampuh, apakah sudah punya hal semacam ini? Kesepakatan kelas? Sudah nggih. Panjenengan nyebutnya bisa aturan kelas atau kesepakatan kelas ya biasanya ya. Keyakinan kelas itu kalau sudah yang guru penggerak itu. Saya yakin, coba ada nggak di sini yang istilahnya itu keyakinan kelas yang belum ikut guru penggerak? Ada nggak? Bu Win, aturan kelas atau keyakinan kelas? Atau pelanggaran gitu malah? Kesepakatan kelas ya, bahkan di kelas saya juga sama, kesepakatan kelas. Oke, berarti kalau sudah ada kesepakatan, tadi disampaikan ya, itu kan dua arah ya, sudah disepakati antara guru dan murid. Nanti kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya ini, hukumannya ini. Nah, itu mengarahnya ke konsekuensi, karena dua arah. Tapi kalau hukuman, kita belum buat kesepakatan, belum ada diskusi dengan murid, nanti kalau kamu melanggar ini, hukumannya ini. Kalau kamu ini, dapatnya ini. Berarti itu hukuman. Tapi kalau hal kayak gitu udah jarang ya Bu. Semakin kesini kan guru sudah semakin kreatif lah ya. Dia membuat kontrak belajar dulu di awal tahun ajaran baru biasanya. Itu berarti masuknya ke yang kedua ini, konsekuensi. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi pada murid, karena dia kan dihukum ya, bisa bersifat fisik atau lisan atau verbal. Dengan kita mengatai anak itu, misal, oh kamu nggak ngarap PR atau kesetmen atau malesmen kayak gitu, itu bagian dari hukuman juga Bapak Ibu. Hukuman yang bersifat verbal itu juga tentu menyakitkan bagi si anak. Kemudian yang kedua bersifat mendadak, tadi disampaikan Bu Sari, tidak ada kesepakatan dengan guru dan murid. Seketika itu guru punya keputusan, kamu melanggar ini, sekarang kamu dihukum sana. Ini sifatnya hukuman. Kemudian satu arah atau dari guru untuk murid, satu arah saja. Kalau konsekuensi dua arah ya, kesepakatan tadi. Kemudian paksaan, sifatnya paksaan, dia memaksa murid untuk mengerjakan apa, misal melanggar apa, kamu harus mengerjakan ini. Kemudian dampaknya, anak akan menyembunyikan kesalahan, mendorong, menyalahkan diri. Tentu hal ini baik atau tidak baik Bapak Ibu? Baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Mungkin ini bisa kita kurangi lah ya Bapak Ibu. Kalau belum bisa kita hilangkan yuk pelan-pelan kita kurangi. Nanti ke depan insyaallah nggak ada hukuman lagi, nggak ada aturan, karena anak-anak udah disiplin. Kan harapannya gitu nggih Bapak Ibu. Anak-anak udah dalan dewe tanpa ada aturan. Idealnya. Cuman ya susah nggih. Enggak satu. Oke, kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Oke, ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid buat kesepakatan kelas. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek saja. Karena dia merasa, ya kan memang sudah kesepakatan. Karena saya melakukan kesalahan ini, ya saya dapat konsekuensi ini, seperti itu. Itu nggak membekas lama lah. Kalau hukuman itu sakit hatinya lama Bapak Ibu. Pengalaman pernah dihukum. Oke, konsekuensi dampaknya mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid taat peraturan. Ini dampaknya masih bagus nih Bapak Ibu. Lumayan lah konsekuensi ini. Nah, dari yang ketiga ini, yang paling bagus itu ini Bu, yang terakhir Bu, restitusi. Mungkin masih agak ini ya, agak asing ya kalau teman-teman yang belum ikut pendidikan guru penggerak. Saya juga mengetahui istilah restitusi ini sebenarnya udah ketika ada PMM, itu udah ada materinya Bapak Ibu. Cuman kalau kita nggak ada yang dampingi, kita belajar mandiri itu memang agak susah nggih. Makanya belajar itu butuh guru nggih. Nek belajar dewe nanti salah menafsirkan, sesat nanti. Oke, restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan murid untuk jangka
panjang. Yang ketiga, masalah terpecahkan. Dampaknya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Ini semacam dialog Bapak Ibu. Jadi kita mengajak si murid yang pelanggar tadi melakukan kesalahan, kita ajak duduk berdua, ngobrol. Kemudian kita cari tahu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian nanti bareng-bareng, ya di sini saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dan tentu ketika kamu melakukan itu, kamu punya alasan kayak gitu, nggih. Terus kita bantu buat mencari solusinya. Kamu tadi terlambat, kenapa? Misal begadang, main HP. Oke, ke depan yang akan kamu lakukan apa? Kita tawarkan solusi kepada anak itu, biar dia juga refleksi diri, nggih. Kesalahan apa? Kemudian ke depan harus berbuat apa? Nah, ini lebih efektif, dampaknya lebih baik bagi si anak tadi. Karena nanti lama-kelamaan akan muncul motivasi dari dalam diri, kesadaran diri tadi. Kemudian, nah ini kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada salah satu pernyataan dari William Glasser. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita melakukan sesuatu, pasti kita punya tujuan, ya. Kemudian, nah ini Bu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Ini berkaitan erat dengan kebutuhan jasmani atau fisiologis, misal makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, kebutuhan primer ya, papan, sandang, pangan. Ya, itu salah satu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi seperti seragam sekolah. Anak kalau misal seragamnya nggak nyaman kan juga sekolah dia juga nggak nyaman. Sepatunya misal sudah jebol, dia nggak mampu beli sepatu. Itu juga tadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang atau love and ini cinta dan kasih sayang atau penerimaan, ya, rasa ingin diterima, love and belonging, ya. Jadi anak di sekolah itu pengennya selain dicintai oleh gurunya, ya, disayang, tentu juga ingin diterima oleh teman-temannya, ya. Mungkin ada murid yang karakternya beda-beda, Bapak Ibu. Ada murid yang dia terkesan introvert, dia pendiam banget, bahkan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, itu berarti kebutuhan dasar dia nggak terpenuhi. Nah, nanti dari situ bisa jadi dia melakukan hal yang melanggar aturan. Nah, dia menjadi depresi, kemudian coret-coret tembok, coret-coret kertas, bunuh diri kayak gitu, ya. Misal kita cari contoh yang ekstrim biar mudah diingat. Kemudian kebebasan. Nah, ini biasanya tipe-tipe anak yang kinestetik, ya. Dia tuh kokean pola. Di kelas pas diulang nggak bisa diem, ya, berarti dia ini punya salah satu kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Dia pengen merasa bebas. Berarti kita sebagai guru apa? Ya, kita terapkan metode pembelajaran yang yang berdiferensiasi lah. Yang mau pola silahkan sana, gojek sana. Enggak gitu, ya, enggak. Ya, kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya enggak sepaneng banget, enggak satu arah. Guru nyampein, murid harus anteng nyimak kayak gitu. Padahal saya juga melakukan kayak gitu. Ya, karena kan ada beberapa materi yang memang ya dituntut kita harus benar-benar menyampaikan dan anak harus fokus gitu, nggih Bapak Ibu. Jadi kondisional lah. Nggih. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan atau fun, ya. Anak mesti pengen seneng. Jadi kalau Jadi kalau hidup itu nggak seneng kan susah. Ya bener, nggak seneng ya susah. Kita nggak semangat menjalani hidup, kita nggak semangat sekolah. Makanya kalau di sekolah itu banyak kegiatan yang menyenangkan, itu bagus. Dan sekarang sekolah negeri nggak kalah dengan sekolah swasta, ya. Sekarang udah banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi anak.
Contohnya apa Bapak Ibu? Apa kegiatan yang outbound, kemudian ada outing class, yang apa ya, pekanan atau harian gitu ada nggak Bu? Jalan sehat itu menyenangkan bagi anak, ya. Nanti memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, kesenangan. Renang, meskipun nggak setiap hari, okay. Paling nggak diagendakan 1 semester sekali. Nggak harus renang lah. Pokoknya kegiatan yang tadi bisa menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima, yang terakhir, yaitu kekuasaan atau penguasaan. Anak itu gimana? Dia pengen apa ya, punya kompetensi ya Bu, pengen diakui, dan itu eksistensi, dan itu nggak harus melulu tentang kemampuan akademis Bapak Ibu. Misal ada anak yang secara akademis dia nggak terlalu bagus ya, tapi bisa jadi mungkin dia punya kompetensi atau skill di bidang lain. Misal dia kalau nyapu bersih, nyapunya ya itu salah satu hal yang tadi itu penguasaan dia dan perlu kita apresiasi ya. Suka menolong, suka menabung kayak gitu. Ya hal kecil kayak gitu perlu kita apresiasi. Lebih respect, lebih menghormati. Ya. Kalau yang pinter malah males. Oh gitu, oke. Okay. Ya. Ya tadi ya, berarti kan memang apa ya, kemampuan anak beda-beda tadi ya. Ya intinya itu. Selanjutnya ini juga penting Bapak Ibu, ini perlu kita pahami. Besok coba kita praktekkan ya. Posisi kontrol dulu. Ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ini juga tindakan yang paling levelnya paling inilah, paling bawah. Ini perlu kita perlahan kita kurangi lah Bapak Ibu. Tentu saya yakin Bapak Ibu guru di sini semuanya pernah menghukum siswanya. Ada yang tidak pernah menghukum? Enggak ada. Malaikat itu yang enggak pernah menghukum. Guru. Ya. Iya ya, kalau kelas 1 terus misal kalau si anak itu melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Misalkan dia ya itu yang mungkin sering. Oh, berarti itu lebih ke sini ya. Dia sebagai teman ya. Ya. Oke, jadi kan sudah praktek ke sini malah Bu. Iya. Emang kalau kelas 1 dihukum? Iya. Iya. Tentu beda perlakuan ya. Kalau yang kelas atas pernah menghukum apa siswa-siswa panjenengan? Bu Novi mungkin kelas 6 pernah menghukum apa Bu? Nutup jendela. Oh ya, itu hukuman ya. Ya termasuk ya hukuman. Dan itu kan tanpa kesepakatan di awal toh. Nanti kalau kamu pelanggaran ini hukumannya nutup jendela. Nggak ada atau kesepakatan. Berarti kan memang hukuman itu ya. Enak ya. Selain itu apa Bu? Yang agak berat dikit lah. Pulang paling akhir pernah Bu? Kelas 3 Bu? Pernah, yaitu bentuk hukuman juga nggih. Seringnya apa? Marah. Oh iya, berarti jenengan udah menerapkan ini posisi kontrol kedua Bu Novi. Pembuat merasa bersalah. Ini biasanya iya, tujuannya itu ya, mengingatkan dan menyadarkan si anak itu. Kamu kan udah dibilangin, kemarin udah Pak Bayu maafin, masa sekarang dilakukan lagi. Itu ya, dengan bahasa yang seolah-olah itu lembut, penuh kasih sayang, tapi dalam malah bener. Itu dalam pedes. Bahkan kalau saya baca di modulnya itu, dampaknya bisa lebih buruk daripada yang penghukum ini. Anak yang dihukum. Karena apa? Tadi, yang kena mentalnya, psikisnya. Kalau dihukum, apalagi yang anak-anak model sing rodok dablek dihukum ya malah seneng, malah dia memenuhi kebutuhan tadi, kebebasan ya. Itu nggih Bu. Dan jujur, saya juga beberapa kali menerapkan ini karena saya suka menceramai anak. Saya buat dia merasa bersalah biar dia sadar. Sebenarnya nggak salah ya Bu ya. Kelima ini nggak salah, cuman ini tingkatan mana yang lebih baik itu nanti yang akan kita terapkan.
sudah membuat merasa bersalah, kemudian teman, tadi yang kelas bawah ya itu sering ya. Mungkin jarang sekali yang menghukum anak-anaknya yang kelas 1, kelas 2 itu. Lebih dirangkul, Bu Ati kelas 1 tadi ya, teman ya, dijajak ke, kamu nggak kok terlambat, besok jangan terlambat tak jajak ke ya gitu. Biasanya kalau teman itu dampaknya itu, jadi dia bisa baik itu karena tergantung ini siapanya. Kalau sama Bu Etik, oke lah saya mau nurut, saya mau disiplin. Tapi kalau sama guru yang lain, karena tadi belum tentu ya, karena motivasinya dari luar, dari eksternal, dari gurunya, bukan karena kesadaran diri. Kemudian pemantau, ini mungkin juga ini ya sudah sering kita praktekkan. Kita sudah buat kesepakatan kelas. Biasanya tuh kamu tahu tadi pelanggaran apa yang kamu lakukan? Misal jambak teman atau mukul teman atau menyakiti teman. Kita kan sudah buat kesepakatan. Tahu konsekuensinya apa? Konsekuensinya lari lapangan 10 kali misalnya. Nah, itu kita sebagai pemantau, kita mengingatkan, kowe nek salah iki konsekuensinya ini. Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Itu ya dampaknya bagus. Ada bagusnya. Kan anak jadi patuh dengan aturan. Kita hanya sekedar mengingatkan kan Bapak Ibu. Mengingatkan kesepakatan kelas, jangan dilanggar lagi. Nah, selain 4 ini ada satu ini posisi kontrol guru yang paling bagus nih Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Manajer itu tugasnya apa tuh Bapak Ibu? Tugasnya manajer perusahaan, tugasnya apa Ibu? Mengontrol, memanajemen. Manajemen apa tuh bahasa Indonesianya? Mengatur ya, mengatur. Hah? Mengelola. Ya, browsing dulu, nggak apa, dikit-dikit. Ya. Ini posisi kontrol guru sebagai manajer, ini yang paling tinggi Bapak Ibu, yang paling bagus. Jadi kalau misal ada anak yang salah, sebisa mungkin posisi kontrol kita sebagai manajer. Tadi kita ajak ngobrol dia, kita cari tahu kesalahannya, kemudian kita tuntun solusinya apa, biar ke depan kamu nggak pelanggaran lagi. Itu posisi kita sebagai manajer. Oke, nah, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, monggo Bapak Ibu. Panjenengan sudah punya kesepakatan kelas, punya aturan kelas. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Tidak salah tapi kurang tepat. Nah, harusnya ini keyakinan kelas. Nah, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nih Bapak Ibu, bedanya keyakinan dengan kesepakatan atau peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak itu apa? Lebih luas ya, lebih gak jelas. Ya, misal tadi nilai keyakinan kita yaitu tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu kan abstrak ya, bentuknya kan luas sekali. Kalau sekolah jangan terlambat, kalau sekolah bawa buku sesuai jadwal pelajaran, kalau sekolah bawa seragam ketentuan. Itu nilai keyakinannya tanggung jawab, sifatnya abstrak Bapak Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Coba kesepakatan di situ apa Bu Isti bacanya Bu? Itu detail sekali ya. Bagi siswa yang tidak piket didenda 2.000. Ini tujuannya biar anak taat aturan Ibu. Tidak salah ya, tapi kurang tepat tadi loh. Iya, makanya ini kan kesepakatan ya. Tapi ya tadi dampaknya bagus, cuman kedepannya itu loh. Bisa jadi si anak piket itu karena takut kalau didenda. Nah, itu peraturan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas berarti apa? Tidak piket, berarti keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan, kayak gitu aja ya. Kalimatnya lebih umum, lebih abstrak. Tapi dalam penerapannya itu luas Bapak Ibu. Pelanggaran apa nanti dimasukkan ke situ. Mejanya tidak rapi, geser dikit. Nah, itu berarti menyalahi keyakinan tadi, kerapian, kebersihan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal tadi ya.
luas, global, umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat misal apa ya? Tidak boleh terlambat. Itu kan negatif, ada tidaknya. Diganti dengan kalimat yang positif Bapak Ibu. Apa? Datang tepat waktu. Nanti teman-teman bisa mungkin di tahun ajaran baru nggih, yang itu nggak usah diganti, tapi dicatat besok tahun ajaran baru diterapkan. Bukan lagi kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Oke. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu enggak banyak. Cuman di situ tidak bisa mencakup semua kesalahan-kesalahan dilakukan murid ya. Kita kalau pakai yang keyakinan kelas dengan nilai-nilai yang abstrak atau universal, misal tadi tanggung jawab, disiplin waktu, menjaga kebersihan, nanti insya Allah akan lebih mencakup tadi pelanggaran-pelanggaran siswa, sehingga kita enak, kita sudah punya keyakinan kelas ini. Kamu tadi melakukan apa? Oke, berarti melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati ya. Oke, berarti tidak diulangi lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, tentu ya. Disesuaikan dengan ini juga siswanya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Kalau panjenengan buat kesepakatan dengan murid, diskusi dulu ya, ditawarkan dulu ya, kemudian disepakati. Oke, berarti udah masuk ke sini. Keyakinan kelas juga sama, diskusi dengan anak-anak, kemudian disepakati. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ditinjau kembali. Ada nggak sesuatu yang mungkin perlu ditambahkan, perlu dikurangi dan seterusnya. Selanjutnya, oke, ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalimatnya kembalikan barang ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menyakiti teman. Itu keyakinan kelasnya yaitu saling menghormati. Kalimatnya lebih umum. Saling menyayangi. Itu termasuk nilai kebajikan ya. Saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Keyakinan kelasnya termasuk menghormati orang lain dan komitmen ya, tentu ya, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan, tadi keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, tertib antri. Itu termasuk menghormati orang lain dan juga berempati. Dilarang merokok, kesehatan, dan menghormati orang lain. Karena kalau merokok itu yang di sekitar kita terganggu juga. Gunakan masker, bisa kesehatan, keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan, keselamatan. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Jangan bisa simak Bapak Ibu. Ini kalimatnya masih agak panjang. Ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Cuma dijabarkan. Ternyata lumayan panjang juga ya Bu ngomong kayak gini. Perasaan baru setengah jam. Oke, ini poin terakhir. Poin terakhir dan intinya ya. Segitiga restitusi. Dari poin-poin yang sudah kita bahas, muaranya di sini Bapak Ibu. Penerapannya di sini. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, proses dialog, ngobrol antara guru dan murid yang melanggar tadi, biar dia menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu, ini ada berapa? 3. Yang pertama ini yang dari yang paling bawah dulu Bu, menstabilkan identitas. Gimana itu? Ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Maksudnya gini Bu, misal ada anak yang terlambat, kita panggil dulu, kita ajak ngobrol. Ya, oke.
Saya contohkan ya, misal Vadio tadi saya lihat Vadio terlambat ke sekolah. Tadi berangkat pukul berapa Vadio? Misal pukul 7:30, padahal masuknya jam 7. Oke. Terus kita stabilkan dulu identitas anak ini, bahwa ya nggak apa-apa Vadio, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kesalahan itu manusiawi, maka nggak apa-apa Vadio. Tapi jangan terus sesok dilakukan lagi, jangan gitu. Nanti kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu ini Bu, yang kiri. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya, oke Vadio, tadi kenapa kamu terlambat? Coba cerita ke Pak Bayu. Kemudian Vadio cerita, semalam saya lembur Pak, lembur tugas. Setelah itu nggak langsung tidur, tapi masih nge-game, main HP. Tidur jam 12, bangunnya kesiangan. Dari situ kita tahu, oh berarti kamu begadang ya. Kita validasi kesalahannya. Kalau itu sesuatu yang salah, begadang, kayak bengi-bengi nggak belajar, sehingga bangunnya kesiangan. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan tadi yang sudah kita bahas. Kalau datang terlambat, berarti dia menyalahi keyakinan yang mana Bapak Ibu? Apa? Tidak tepat waktu. Kok kalimatnya tidak? Menyalahi yang datang tepat waktu. Dengan saya tidak datang tepat waktu. Oke. Disiplin waktu atau datang tepat waktu nggih. Oke, kita punya satu keyakinan yang sudah kita sepakati. Apa Vadio? Disiplin tepat waktu, Pak. Oke. Berarti ke depan apa yang akan kamu lakukan? Baik Pak, saya ke depan nggak akan begadang lagi, nggak main HP lagi. Saya tidur isi, biar paginya bangun cepat, bisa subuh jadi anak yang soleh. Misal gitu ya. Itu berarti dia punya solusi sendiri. Dia muncul kesadaran diri nggih, tanpa harus kita besok kalau terlambat lagi kamu tak bunuh, kamu dihukum berdiri di depan tiang bendera hormat sampai jam 12 siang sambil kakinya diangkat. Gitu ya zaman dulu nggih. Nah, itu menghukum ya, membuat rasa bersalah ya. Komplit sekali itu, tapi itu tidak baik. Nih, yang paling tepat tadi, kita menerapkan segitiga restitusi. Dari sini nanti insya Allah akan terbentuk murid-murid yang mandiri. Mandiri bukan mandiri yang bebas ya, bukan yang freedom, tapi dia independen. Independen itu merdeka. Dia tanpa disuruh orang lain, tapi karena kesadaran diri, diperintah oleh dirinya sendiri. Ada alarm dalam tubuh dia sendiri dan bertanggung jawab. Oke. Berapa menit, Mbak? Oh, sing tak potong. Mau keluar suwi. Ya, ini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Biar kita lebih paham ya. Ini yang harusnya besok kita terapkan Bapak Ibu. Ya meskipun nggak semua masalah kita restitusi, mungkin agak butuh waktu yang ini ya, agak lama lah. Kalau restitusi kan kita ngobrol dulu, kita cari dulu kesalahannya, kita tanyakan solusinya apa. Bolehlah kita kasih konsekuensi. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya berat, perlu kita restitusi. Nih, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan solusinya apa ke depan, bukan kita memaksa. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Kita ulik kesalahannya apa, terus ke depan mau apa. Itu ke dalam diri si anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti kalau yang terlambat tadi, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi apa? Malamnya dia begadang, main HP. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, Bu. Survival, fun, kesenangan, kebebasan. Berarti apa? Kalau dia main HP, begadang, itu apa yang berusaha dipenuhi? Kebebasan bisa, terus kesenangan. Ya, dia pengen senang-senang, tapi nggak mikir besok nek tangine telat, jadinya terlambat gitu. Kita cari tahu kebutuhan dasarnya apa yang berusaha dipenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang paling baik dari 5 tadi ya Bu, posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman,
pemantau, kemudian ini yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Oke. Tujuan kita untuk membentuk karakter anak itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kita tuntun si anak tadi buat mencari solusi. Solusinya ke depan mau gimana? Biar nggak terlambat lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, biar bisa diterima. Biasanya kalau sering terlambat, teman-temannya juga jadi ini, wow senengannya telat, kayak gitu ya. Dia nggak diterima oleh teman-temannya. Nah, dengan ini restitusi, anak menjadi baik, kemudian diterima lagi oleh teman-temannya. Oke, ini tadi udah saya jelaskan, Bu. Oke, kesimpulan dari tahapan segitiga restitusi tadi, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan ini, segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Ingat, itu posisi kontrol yang paling bagus. Bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, teman atau pemaaf, tapi sebagai manajer. Sanggup Bapak Ibu? Siap? Ya, pelan-pelan nanti kita coba praktekkan. Bu Win sudah mahir mesti manajer apa? Dodolan apa, Bu? Manajer keuangan, ibu-ibu semuanya manajer keuangan ini. Ya. Benar kan? Keuangan rumah tangga kan mesti yang megang ibu-ibu ya. Pegang sendiri dong. Belum ada manajernya, baru proses buka lowongan. Oke. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna tadi ya, dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi kesalahan, yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oke, ya tadi kesimpulan itu tandanya ya sudah selesai, sudah adzan. Ini kesimpulan, ini satu pernyataan yang ini ya muncul setelah saya lembur garap ini, ya nih, ini cukup bagus Bapak Ibu. Murid mungkin akan melupakan materi yang kita ajarkan, namun dia akan selalu terkenang dengan perlakuan yang kita berikan. Maka Bapak Ibu, kita sebisa mungkin memberikan perlakuan yang baik untuk anak-anak kita. Sekalipun dia nakal, ya kita harus mencoba memahami lah. Apalagi anak-anak nih, anak seusia SD, wayahe nakal yo nggak apa-apa, biasa, manusiawi. Kan kita nggak tahu. Biasanya anak yang nakal itu malah, nah banyak ya Bu ya kasus seperti itu. Bahkan murid kita SD 2 Gemblegan, dulu di SD sini termasuk yang dia agak nakal Bapak Ibu. Kemarin ketika upacara 17 Agustusan, dia tampil sebagai apa namanya? Paskib ya, paskib, dan itu cocok banget jadi tentara. Saya yakin besok dia jadi TNI atau tentara kayak gitulah. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan demikian sudah cukup untuk materi yang saya sampaikan mengenai tentang budaya positif. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan baik ucapan maupun tingkah laku saya, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian Bapak Ibu saya sampaikan ke Ibu Isti selaku pembawa acara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti pemaparan tadi yang disampaikan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Oh iya, monggo saya. Ya, monggo silakan bisa itu bertanya. Tadi waktu terakhir itu kan ada segitiga restitusi ya Pak. Itu langkahnya kan ada 3. Itu harus urut apa tidak antara yang 3 tadi itu Pak? Menstabilkan identitas, validasi sama keyakinan itu harus urut apa boleh bolak-balik. Baik, cukup. Ya, terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Ini langsung ya? Langsung saya jawab ya. Baik, menanggapi pertanyaan dari Bu Sari, jadi pertanyaannya saya sedikit ulang. Tadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian
memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya. Oke, ini juga kebetulan kemarin ketika kita diskusi virtual dengan fasilitator sempat ditanyakan oleh salah satu teman saya, temannya besar juga kayaknya itu. Ya. Jadi apakah harus urut ya tahapan-tahapan itu? Maka kemarin dari Bu Fasil itu menyampaikan, karena ini namanya tahapan, ibarat kita naik tangga, itu kan ada tahapannya. Tidak mungkin kita mau naik dari anak tangga yang pertama langsung ke anak tangga yang ke-10. Bisa bukan Bapak Ibu? Loncat, terbang ya. Kita akan kesulitan. Maka tahapan ini ya harus kita jalankan sesuai dengan urutannya tadi, step demi step. Karena dalam tahapan tadi ada beberapa hal yang memang yang digali pada murid tadi, biar kemudian dia merasa oh ini salah, oh bagian ini mungkin ke depan tidak akan saya ulangi. Kemudian yang terakhir tadi yang poin paling penting yaitu menanyakan keyakinan, kita cari solusinya dari keyakinan yang sudah dilanggar, kemudian solusi kedepannya mau apa gitu. Jadi memang tadi sifatnya tahapan, step by step, maka harus dilaksanakan dengan beruntun atau urut. Begitu Bu Sari, ada tanggapan mungkin? Oke. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan dari Ibu Sari. Cukup nggih? Tidak ada yang tanyakan nggih? Ya, baik. Saya kembalikan ke Bu Istik selaku moderator. Terima kasih Pak Menteri atas pemaparan yang disampaikan. Sangat jelas ya Bapak Ibu. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadikan kita lebih memaknai apa arti dari disiplin positif ini ya. Dapat diterapkan untuk kita sendiri dan juga untuk anak didik kita. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan yang telah saya lakukan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.